Kalimat yang paling tinggi adalah seruan azan. Binatang yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis adalah anjing. Lalu bagaimana mungkin bisa tersilap dan tersalah mengumpamakan azan dengan anjing? Maka sesuatu yang tidak mungkin masuk di akal manusia. Menteri Agama sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Tapi Menteri Agama sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Dan Menteri Agama menjelaskan bahwa dalam hidup di masyarakat yang plural diperlukan toleransi. Ini suatu hal, saya menyatakan perlawanan kepada pernyataan yang dilakukan oleh Menteri Agama ini. Dari itu saya ingatkan, ini negeri Islam. Ketika kamu mengatakan bahwa gonggongan anjing sama dengan bunyi mik, sebuah penghinaan besar kamu lakukan kepada umat Islam. Masalah adzan, spesial adzan untuk mengundang orang sholat itu disunahkan untuk sekuat-kuatnya suara, sejauh-jauhnya jangkauan, karena semua yang akan mendengar ini akan menjadi saksi nanti di akhirat. Adzan, kalau adzan jangan diganggu masalah adzan, dan adzan tidak banyak, tidak lama temponya. Kalau memang yang dimaksud negara adalah membatasi suara adzan, mungkin itu harus diralat. Mungkin yang lainnya selain daripada adzan. Pertama ialah menuntut agar agama tunduk, dan yang kedua menuntut agar Menteri Agama minta maaf kepada umat Islam. Polemik gonggongan anjing dan azan, Ormas Sukabumi tuntut pecat Menak Yakut. Pernyataan Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qaumasal membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing terus menuai polemik. Di kota Sukabumi, massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan atau ormas menuntut agar Yakut dipecat pada Selasa 1 Maret. Mereka menggelar aksi di alun-alun kota Sukabumi yang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Aksi diawali dengan mengumandangkan azan lalu diteruskan dengan orasi dari perwakilan berbagai elemen ormas. Teriakan takbir menyusul orasi dari massa. Saat berlangsungnya orasi, mereka tetap menggelar aksi meski diguyur hujan. Koordinasi aksi Budi Lesmana mengatakan, yang melaksanakan aksi ini merupakan seluruh elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat dan aktivis Sukabumi Raya atau Arasyah. Aksi ini mengecam dan mengutuk keras serta menuntut agar Menteri Agama segera dicopot dari jabatannya. Ini bukan main-main, karena baru saya merasakan hari ini di mana ada umat Islam membenci syariatnya sendiri. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, yang membenci bukan rakyat biasa tapi orang yang punya jabatan dan punya kewenangan. Memang kewenangan di bidang agama ini merupakan perbuatan yang sangat bodoh, ujar Budi kepada MNC Portal Indonesia. Arashi, kata dia, menuntut proses hukum masyarakat. Harapannya tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi. Menurut Budi, demonstrasi hari ini rencananya akan dilaksanakan secara besar-besaran. Akan tetapi dia mengerti bahwa saat ini sedang dilaksanakan PPKM sehingga peserta dibatasi. Tapi jika tidak ada kejelasan atau tidak ada yang memuaskan umat, kita tidak bisa diam. Kita akan demonstrasi berjilid-jilid sampai Yakut dipecat, ujar Budi. Meski masa pendukung dan penentang Menak Yakut Khalil Qaumas berunjuk rasa di balik kota Cirebon, kedua kubu sama-sama menyampaikan aspirasi tanpa menimbulkan gesekan. Dua masa pro dan kontra terhadap pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas berunjuk rasa di balik kota Cirebon pada Selasa. Kedua masa ini sama-sama menyuarakan aspirasi secara berbeda, mendukung dan mendesak Menak Yakut dipecat gegara soal pengaturan pengeras suara azan. Beruntung dengan kesigapan aparat kedua kubu berseberangan ini tidak terjadi bentrokan. Aksi massa dimulai dengan melakukan long march ke depan Masjid At-Taqwa menuju balai kota Cirebon sambil membentangkan sejumlah poster. Massa mengecam pernyataan Menak Yakut yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Untuk itu massa meminta agar Menak dipecat. Selain berorasi, massa juga meminta kepada perwakilan DPRD kota Cirebon agar menyampaikan tuntutan aspirasi mereka ke pemerintah pusat. Sebab atas tindakan Menak sehingga membuat suasana menjadi gaduh. Ketua Forum Umat Islam atau FUI, Cia Moja Kuning, Ustadz Al-Marwi, menyampaikan pernyataan Menak Yakut harus dipertanggungjawabkan. Untuk itu mereka ingin jabatan Yakut sebagai Menak dicopot. Kami merasa kecewa atas ucapan yang disampaikan Menak. Dalam kalimatnya, suara azan disampaikan
dengan suara gonggongan anjing, kata Al-Marwi di sela aksi. Sementara itu, massa lainnya juga mengatasnamakan aksi jaga toleransi Islam. Aksinya terhenti di Jalan Kartini karena diadang petugas lantaran tidak diperbolehkan memasuki kawasan Jalan Siliwangi, Kompleks Balai Kota Cirebon. Langkah pengadaan yang dilakukan polisi untuk mengantisipasi kemungkinan ada gesekan antar massa yang saling menyuarakan aspirasi berbeda. Massa akhirnya diperbolehkan masuk ke kawasan Jalan Siliwangi depan Balai Kota Cirebon. Setelah massa sebelumnya sudah membubarkan diri, dalam tuntutannya massa meminta kepada umat Islam agar tidak terpancing dan terprovokasi terhadap isu yang justru memecah belah umat Islam. Apalagi statement menak yang selama ini dipersoalkan adalah tidak berdasar karena hanya melihat video yang sebelumnya sudah diedit sedemikian rupa. Sekretaris GP Ansor Kabupaten Cirebon, Aan Anwarudi, mengungkapkan kedatangannya ke depan Balai Kota Cirebon sebagai bentuk dukungan terhadap Gus Yakut. Menurutnya ini bentuk aksi juga toleransi, karena Gus Yakut adalah simbol toleransi hari ini. Kami tidak mungkin membiarkan Gus Yakut sendiri, ucap Aan. Seusai puas berorasi, massa kemudian membubarkan diri. Aksi tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah Cirebon, Buya Yahya, angkat bicara soal aturan penggunaan toa masjid. Pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah Cirebon, Buya Yahya, pernah menanggapi soal niat pemerintah mengatur penggunaan pengeras suara atau toa di setiap masjid. Buya Yahya dengan lantang menegaskan jika volume suara azan di setiap masjid tidak bisa diperkecil. Pasalnya azan memiliki keistimewaan karena untuk mengundang orang sholat. Spesial untuk azan karena mengundang orang sholat itu disunahkan sekuat-kuatnya suara, sejauh-jauhnya jangkauan, karena semuanya yang mendekat ini akan jadi saksi di akhirat. Buka Buya Yahya melalui kanal YouTube Al-Bahjah TV. Intinya untuk masalah suara azan jangan diganggu karena temponya juga tidak lama. Kalau pemerintah membatasi suara azan mungkin itu harus diralat jelasnya. Kendati demikian, Buya Yahya tidak mempermasalahkan jika pemerintah hanya mengatur volume speaker masjid untuk kegiatan pengajian, ceramah, dan acara lainnya. Kalau azan nggak boleh ditawar, harus tinggi suaranya. Untuk acara lainnya boleh diatur. Misal di suatu perkotaan terdapat perumahan padat. Kalau baca Al-Quran dengan suara speaker keras, hukumnya haram karena takut mengganggu ketentraman masyarakat situ, ungkap Buya Yahya. Namun Buya Yahya meminta pemerintah untuk tidak meratakan pengaturan pengeras suara di semua masjid, serahkan semuanya kepada pengurus masjid dan masyarakat setempat. Jadi kalau aturan itu memang mau dilaksanakan, tidak serta-merta main gerbek begitu aja, harusnya ada pengerahan lihat kondisi lingkungan dan masyarakat paparnya. Tapi di sisi lain Anda jangan gampang merasa terganggu deh. Orang Al-Quran dikumandangkan kok Anda merasa terganggu. Iman ada di mana? Sebelumnya suara edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara masjid dan musala menuai banyak kontra di masyarakat. Padahal surat tersebut dikeluarkan oleh Menteri Agama dengan tujuan untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga. Nampaknya masyarakat belum sepenuhnya bisa menerima aturan baru tersebut lantaran penggunaan pengeras suara di masjid telah menjadi budaya di masyarakat. Sehingga untuk menerapkan pengaturan pengeras suara di seluruh masjid harus pelan-pelan. Paling penting Yakut Khalil Kaumas tidak boleh gegabah dengan mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat, seperti mengibaratkan suara azan dengan gonggongan anjing.